Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kilalandung, Stambuk 130 2020 0125. Dan teman saya bernama Firdayanti Asyam, Stambuk 130 2020 0233 dari kelas B2. Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika Universitas Muslim Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan proyek 1, rekayasa perangkat lunak objek, yaitu observasi satu judul studi kasus aplikasi berorientasi objek berskala kompleks. Aplikasi yang kami ambil yaitu Shopee. Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh C-Limit atau sebelumnya dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan roket internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada. Contoh transaksi pembelian barang pada aplikasi Shopee. Yang pertama, di mana pada gambar pertama yaitu gambar ketika kita sudah memilih barang yang akan kita beli. Selanjutnya, pada gambar kedua yaitu ketika kita akan membeli barang yang tadi sudah kita pilih. Komponen sistem informasi aplikasi Shopee. Yang pertama adalah Transaction Processing System atau yang biasa disingkat TPS, adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Yang kedua, manajemen informasi sistem atau biasa disingkat MIS, mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan membuat keputusan. Yang ketiga, komponen yang ketiga adalah Decision Support System atau yang biasa disebut DSS. DSS hampir sama dengan IMS karena sama-sama menggunakan bisnis data sebagai sumber data. Kemudian yang terakhir adalah Executive Informasi System atau biasa disingkat dengan IES. IES adalah sistem yang terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor keberhasilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Kepada Firdayanti Asyam, saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Saudari Naila Kilalandung. Untuk materi selanjutnya yaitu tahapan-tahapan SLDC pada aplikasi Shopee. Yang pertama terdapat planning, aplikasi analisis, yang ketiga desain, 4 implementation, yang kelima testing dan integration, dan terakhir maintenance. Yang pertama terdapat planning yang terdiri dari pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, yang kedua estimasi waktu dan berapa banyak biaya yang diperlukan, dan yang ketiga yaitu mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Di tahap kedua terdapat analisis, di mana analisis yang diperlukan dari perancangan yang telah dibuat mencari pemecahan pada masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus yang ada, serta mendefinisikan kebutuhan sistem dan analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem. Pada tahap ketiga terdapat desain yang perlu diperhatikan, yaitu pertama menentukan semua elemen dari aplikasi, yang kedua terdapat dashboard, yang ketiga halaman logout, yang keempat business rules, yang keempat field yang diperlukan, yang kelima database, dan lain-lain. Selanjutnya pada tahap keempat terdapat implementation, di mana pada implementation ini terdiri dari dua bagian, yaitu bench engineer dan frontend engineer. Yang pertama bench engineer, yaitu di mana inti dari bench engineer ialah membuat arsitektur untuk mengeksekusi fitur agar sesuai dengan logika flowchart yang telah disepakati, yang terdiri dari server, skema, dan database. Yang kedua yaitu frontend engineer, yaitu untuk menghubungkan desain yang sudah dibuat oleh UI, UX designer, dan hasil pekerjaan back-end yang terdiri dari HTML, CSS, dan JavaScript.
di mana sistem yang telah dibuat dan dikembangkan tidak akan langsung digunakan secara umum ataupun secara komersil. Dibutuhkan sebuah proses pengujian terhadap sistem tersebut, sehingga semua masalah yang didapatkan pada tahapan ini harus terselesaikan. Pada tahapan terakhir terdapat maintenance, di mana yang perlu diperhatikan yaitu pertama, memastikan produk berjalan sesuai dengan arahan. Yang kedua, memastikan agar aplikasi berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga, menjaga sistem dari kemungkinan masalah di masa yang akan datang. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Fidayanti Asyam. Selanjutnya saya akan bacakan kesimpulan. Berdasarkan kasus di atas, aplikasi Shopee menjadi software yang berkualitas tinggi dan baik setelah melalui tahapan-tahapan SWLDC, seperti planning, analysis, design, implementation, testing, dan maintenance. SWLDC atau Software Development Life Cycle sendiri merupakan proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji software yang berkualitas tinggi. Tujuan dari SWLDC yaitu menyediakan alur terstruktur dalam membantu organisasi menghasilkan software berkualitas tinggi yang diselesaikan dengan perkiraan waktu yang singkat dan biaya yang lebih rendah, namun tetap memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.